Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Serba Ilmu Elfrid Channel. Pada video kali ini kembali saya akan mengulas materi pelajaran matematika mengenai jarak waktu dan kecepatan. Namun pada video kali ini kembali saya akan mengulas untuk waktu berpapasan dan waktu menyusul. Untuk itu mari ikuti channel YouTube saya agar kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya agar channel YouTube saya dapat lebih berkembang lagi. Dan dukung terus channel YouTube saya. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai waktu berpapasan dengan waktu berangkat sama. Perhatikan sekali lagi, waktu berpapasan dengan waktu berangkat sama. Nah, di sini untuk rumusnya yaitu waktu berpapasan sama dengan jarak total dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Sekarang saya berikan sebuah contoh di sini. Diketahui jarak kota A dan kota B 120 km. Rifat dan Rafathar ingin bertemu di antara kedua kota tersebut. Rifat berkendaraan dari kota A dengan kecepatan 40 km per jam, sedangkan Rafathar dari kota Q dengan kecepatan 20 km per jam. Apabila keduanya berangkat pada pada waktu yang bersamaan, yaitu pukul 08.30, pada pukul berapakah mereka bertemu dan pada jarak berapa? Sekarang perhatikan, berarti di sini waktu berpapasan berarti jarak total. Ya, jarak totalnya adalah 120 km. Nah, ini jaraknya 120 km. Nah, lalu kecepatan pertama yaitu 40. Ya, 40 km per jam. Lalu kecepatan kedua 20 km per jam. Nah, ini dijumlah. Jadi 120 per 60 yaitu 2. Ya, jadi 120 dibagi 60 sama dengan 2. Di sini maksudnya 2 jam. Jadi mereka bertemu setelah 2 jam, yaitu pada pukul 08.30 ditambah 2 sama dengan 10.30. Nah, jadi mereka bertemu di sini pada pukul 10.30. Yaitu setelah 2 jam kemudian. Lalu perhatikan di sini, ya. Rifat bertemu Rafathar setelah menempuh jarak. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini Rifat bertemu Rafathar setelah menempuh jarak, berarti kecepatan 1 dikali W. Ya, kecepatan 1 tadi Rifat yaitu 40 km per jam. Lalu dikali dengan waktu berpapasan tadi ya, waktu yang ini yaitu 2 jam. Berarti nanti 40 dikali 2 sama dengan 80 km. Jadi Rifat bertemu Rafathar setelah menempuh jarak 80 km. Lalu bagaimana dengan Rafathar? Rafathar bertemu Rifat setelah menempuh jarak, berarti di sini K-nya adalah kecepatan 2, ya. Kecepatan 2 yaitu 20 km per jam, lalu dikali dengan 2, ya, yang didapat dari ini. Nah, berarti 20 dikali 2 sama dengan 40 km. Ya, jadi Rafathar bertemu Rifat setelah menempuh jarak 40 km. Baiklah, sekarang kita lanjutkan bagaimana menentukan waktu berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Ya, jadi waktu berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Pada penjelasan sebelumnya yaitu waktu berangkat sama, sekarang waktu berangkat berbeda. Rumusnya yaitu waktu berpapasan sama dengan jarak total dikurangi selisih jarak per kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Sebagai contoh, kalian perhatikan di sini, Rifat melakukan perjalanan mengendarai mobil dari kota A menuju kota B. Ia berangkat pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi waktunya pukul 9, kemudian kecepatannya 50 km per jam. Rafathar melakukan perjalanan mengendarai motor dari kota B menuju kota A. Ya. Nah, jadi tadi A ke B, sekarang dari B menuju A ya, Rafathar. Jadi nanti kalau kita gambarkan di sini,
Ya, berarti ini Rifat, ya, ini Rifat dari kota A, kemudian Rafathar dari kota B. Oke. Nah, Rifat berangkat pada pukul 09, ya, 09.00, ya, 09.00, sedangkan Rafathar berangkat pada pukul 09.30, ya, Rafathar pada pukul 09.30. Kecepatan Rifat yaitu 50 km per jam. Kecepatan Rifat 50 km per jam. Oke. Nah, sedangkan Rafathar di sini nanti kecepatannya adalah 40 km per jam. Ya, Rafathar 40 km per jam. Nah, kira-kira kalau kita gambarkan nanti seperti ini. Nah, jadi Rifat ke arah sana, ya, sedangkan Rafathar ke arah sini. Nah, nanti mereka akan berpapasan. Nah, sedangkan jaraknya tadi adalah, kita perhatikan jaraknya itu kota A ke kota B 160 km. Nah, jaraknya itu adalah 160 km. Nah, ini jaraknya. Nah, sekarang perhatikan pertanyaan yang pertama, pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, sekarang cara menjawabnya kalian perhatikan. Waktu berangkat Rifat pukul 9 WIB, sedangkan waktu berangkat Rafathar 09.30 WIB. Nah, selisihnya adalah 30 menit atau setengah jam, ya. Jadi 09.30 dikurangi 09.00, ya, berarti 30 menit, ya, atau setengah jam. Nah, kecepatan pertama, ya, yaitu Rifat di sini 50 km per jam. Kecepatan kedua Rafathar 40 km per jam. Total jarak 160 km. Nah, selisihnya ini diambil dari orang yang pertama, ya, atau kecepatan yang pertama, selisih jarak di sini. Ya, yaitu 50 km per jam dikali setengah, ya, setengah jam tadi, ya, yaitu menjadi 25 km. Saya ingatkan sekali lagi, di sini nanti diambil dari kecepatan orang yang pertama, ya, yaitu yang berangkat pertama kali, yaitu Rifat. Nah, di sini 50 km. Nah, jadi kali setengah jam. Nah, setengah jam dari yang ini. Ya, sehingga hasilnya 25 km. Lalu kemudian di sini kita lihat waktu berpapasan, jadi total jarak, ya, kurang selisih jarak per kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Nah, jadi total jarak itu kan 160 km. Ya, 160 km lalu dikurangi 25. Ya, 25 dari yang tadi kalian hitung, ya, dari yang ini. Oke. Nah, kemudian per kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Kecepatan 1 tadi 50, kecepatan 2 40. Ya, apabila jumlah 90. Sehingga nanti 160 dikurangi 25 sama dengan 135 per 90. Hasilnya adalah 1,5 jam. Nah, berarti pertanyaan pertama tadi, pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, Rifat dan Rafathar akan berpapasan setelah Rafathar. Nah, di sini untuk menentukan waktu berpapasan berarti kita ambil dari orang yang kedua. Ya, dari orang yang kedua. Nah, melakukan perjalanan selama 1 jam 30 menit. Nah, kita ambil dari orang yang kedua. Oke. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul 11, ya, 11.00. Nah, di sini waktu berpapasan di sini diambil dari orang yang kedua, yaitu Rafathar. Nah, di sini, ya, dari orang yang kedua. Oke, ingat sekali lagi nih, apabila nanti kalian belum memahami, kalian bisa ulang penjelasan ini, ya. Jadi untuk waktu yang berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Nah, jadi nanti 09.30 ditambah 1 jam 30 menit. Jadi pukul 11 nanti mereka akan berpapasan. Nah, kemudian pertanyaan B, pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan? Nah, kalau dihitung dari kota A tadi, ya, Rifat, nah, maka jarak papasannya itu selisih jarak ditambah kecepatan 1 kali waktu papasan. Nah, jarak papasannya itu berarti tadi kan 25 km. Ya, 25 km. Nah, ditambah, ya, 50 km dikali 1,5 jam.
Nah, jadi jarak papasannya yaitu 25 km ditambah 75 km sama dengan 100 km. Nah, ini jadi pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan? Kalau dihitung dari kota A berarti 100 km. Nah, kemudian dihitung dari kota B. Nah, jarak papasannya berarti kecepatan 2 dikali waktu papasan. Nah, kecepatan 2-nya itu 40 km per jam. Nah, waktu papasannya tadi 1,5 jam. Jadi apabila kalian kali hasilnya adalah 60 km. Ya, jadi dihitung dari kota B. Jadi kalau dihitung dari kota A 100 km, sedangkan dihitung dari kota B 60 km. Nah, demikianlah penjelasan waktu berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Baiklah, sekarang kalian perhatikan untuk waktu menyusul. Ya, waktu menyusul, yaitu rumusnya adalah waktu menyusul sama dengan selisih jarak di per kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Ya, sekali lagi, waktu menyusul selisih jarak per kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Rifat berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 05.00 menggunakan motor dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah waktu berangkatnya pukul 5.00, kemudian kecepatan 40 km per jam. Rafathar berangkat dari kota A ke kota B, ya, dari kota A ke kota B. Nah, pada pukul 05.30 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, berarti di sini Rafathar itu berangkat pada pukul 05.30 ya dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak antara kota A dan B 150 km. Pada pukul berapa Rafathar dapat menyusul Rifat? Jadi yang pertama Rifat berangkat ya, jadi dari pukul 5, kemudian Rafathar 30 menit setelah itu ya. Nah, berarti di sini kalian ketahui untuk cara menjawabnya, kecepatan 1 30 km per jam, 40 km per jam, dan kecepatan 2 60 km per jam. Lalu perbedaan waktunya tadi ya, berarti 05.30 dikurangi 05.00 sama dengan 30 menit. Atau kita menggunakan setengah jam. Nah, sekarang bagaimana mencari selisih jaraknya? Berarti kita ambil dari kecepatan yang pertama, ya, yaitu Rifat 40 km. Sekali lagi ya, kalian perhatikan di sini, kita ambil untuk mencari selisih jarak yaitu kecepatan yang pertama. Dikali perbedaan waktu, ya, perbedaan waktu di sini kita hitung setengah jam. Berarti setengah di sini yang kita ambil. Berarti 40 dikali setengah sama dengan 20 km. Nah, kemudian berarti selisih jarak antara Rifat dan Rafathar selama 30 menit adalah 20 km. Nah, ini untuk selisih jaraknya. Lalu kita masuk untuk rumus waktu menyusul. Berarti selisih jarak per kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Nah, selisih jaraknya tadi 20 km per kecepatan 2, 60 dikurangi 40 ya. Kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Nah, berarti ini sama saja 20 per 20 ya. Karena 60 dikurangi 40, 20. Berarti 20 dibagi 20 berarti sama dengan 1. Nah, di sini langsung 1 jam. Ya. Jadi Rafathar menyusul Rifat pada pukul 05.30. Nah, di sini Rafathar. Ya, jadi Rafathar berangkat 05.30. Nah, ini 1 jam kemudian. Ya, 1 jam kemudian. Jadi pada pukul 06.30. Ya, jadi Rafathar dapat menyusul Rifat pada pukul 06.30. Nah, demikianlah penjelasan saya untuk waktu berpapasan dan waktu menyusul. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian. Namun jangan lupa dukung channel YouTube saya Serba Ilmu Affiliate Channel dengan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.